I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. If you believe it, let's sing it all in one voice. And all my life you have been faithful. Yes, yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Somebody say yes, somebody say amen. Let's sing it all. I love your voice. I love your voice. You've led me through the fire. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a father. I've known you as a friend. Come on, sing. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life, yeah, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. Oh yes, with every breath that I am made. Say, I will sing, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made. Come on, sing it out. I will sing of the goodness, 'cause your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh yes it is. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh yes it is. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running. Come on, let's sing that again. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, oh yes, it's running after. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Tuhan, kami buka di dalam malam impatasi kami yang luar biasa, khusus kepada Pak Sutri, pasangan suami istri, dan biarlah kami dapat berfungsi dalam zaman hari-hari pada zaman akhir ini. Sehingga kami menjadi teladan dan kami terus meningkatkan IQ kami. Sehingga kami bisa jadi pemimpin yang handal, yang seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami buka dalam nama Tuhan Yesus.
Amin, amin. Nah, baik saudara sekalian, saya dengan kita belajar dengan cepat ya kan ini. Nah, saudara sudah lihat kan dengan judulnya adalah Malam Impatasi. Nah, segini, saudara, semua yang ada di bumi mempunyai tujuan. Saudara datang ke sini apa tujuannya? Ini ada yang menciptakan ini, pointer ini nih. Punya tujuan kan? Tetapi kalau dia tidak tahu untuk tujuan, ini untuk numbuk cabai. Ya kan? Betul kan? Nah, ini kan. Nah, betul kan? Karena dia tidak tahu. Ya kan? Apalagi macam laptop ini, ya kan? Saudara coba kasihkan dengan mereka yang tidak mengerti tujuan laptop, ini untuk motong bawang. Ya kan? Ya kan? Cincang apalagi itu daging mungkin nih. Nah, karena dia tidak mengerti. Nah, HP untuk apa tadi? Untuk main apa itu? Main lempar-lemparan itu. Nah, saudara, semua yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Coba ngomong dengan saya, tujuan. Nah, saudara ada di bumi tujuannya apa? Ya kan itu. Nah, ini saya lemparkan dulu ya. Saudara ada di bumi tujuannya apa? Oh, saya ada di bumi karena papa mama saya nikah. Betul. Ya kan betul ini. Ya kan karena papa mama saya kawin lalu jadilah saya. Itu betul. Tidak mungkin saudara datangnya dari tembok atau dari hewan, tidak mungkin kan. Nah, itu memang betul, tidak salah. Tetapi kalau saudara baca dalam dalam Mazmur, ketika kita dalam kandungan, Tuhan menenun. Berarti Tuhan mempunyai rencana. Nah, saudara, iblis pun mempunyai tujuan. Kan, saudara sudah tahu kan, iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sudah jelas. Dia akan mencuri apapun ini nih. Termasuk rendah hati, rendah diri, ya kan tadinya, sehingga kita menjadi kesombongan itu kan, mudah tersinggung, murah marah itu. Nah, tetapi saudara Yesus mengatakan, aku supaya memberikan apa hidup, ya kan. Nah, kita hidup karena apa? Saya akan jawab duluan ini nih. Kita hidup karena hubungan, ya kan. Coba kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, mati atau hidup? Mati. Nah, kemudian untuk mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah hari ini nih, strategi terbesar. Nah, ini, manusia memilih apa? Mengabaikan tujuan Tuhan bagi hidupnya, diabaikan. Yang penting aku hidup, ya kan, apalagi laki-laki, yang penting saya cari duit. Saya sekolah tinggi, lalu saya kuliah. Tujuan kuliah itu apa tadi? Untuk cari duit, lalu kerja cari duit, lalu dagang, lalu punya anak, istri, menantu, cucu, cicit, akhirnya mati. Apa bedanya dengan meong? Ya kan? Meong kan sama juga begitu. Yang penting aku cari duit. Nah, yang si wanita, aku membesarkan anak. Ya kan tadi yang penting aku dapat anak. Aku besarkan anak, kemudian nanti anak aku ini punya menantu, punya cucu, punya cicit, lalu mati. Nah, saudara, ini manusia mengabaikan tujuan Tuhan. Ingat ini, tujuan Tuhan. Kenapa saudara ada di bumi? Jadi, nah, saudara, jangan heran kalau tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara letih lesu, stres, beban berat. Lalu nyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa aku ini hidup begini? Ya kan? Saudara, ada duit, ada harta, ada keluarga yang indah, yang bagus. Pulang ke rumah, tidak ada sukacita. Rasanya tidak betah di rumah. Kalau berkeliaran itu betah. Nah, saudara, ini fakta dan kenyataan. Coba lihat kiri kanan, betul atau betul? Ayo, betul atau betul ini nih? Ya, betul atau betul ini? Nah, saudara, inilah manusia ini, termasuk orang Kristen. Jangan saudara pikir, oh saya sudah Kristen ini. Itu tidak jamin.
Saya sering ngomong dengan Awan itu. Wan, kita jangan lihat dia Kristen. Oh, dia melayani. Belum tentu. Ini kan belum tentu. Bukan kita menghakimi, bukan. Belum tentu. Nah, saudara, tujuan Tuhan menciptakan saya untuk apa? Hubungan. Nah, yang tadi. Nah, ya kan, lalu Yeremia 31 ayat 3, ya kan, katakan, aku mengasihi engkau. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saudara merasakan hubungan itu? Ya kan, jangan-jangan Tuhan itu begitu jauh ini nih. Saya orang Kristen, saya berdoa pada Tuhan Yesus, ini kan, saya baca Alkitab. Tetapi hubunganmu dengan Tuhan itu dekat atau jauh? Nah ini, ya kan, saya tidak pedalam ini, tapi ini menjadi apa tuh pemikiran kita. Nah lalu saudara, yang kedua, Tuhan menciptakan saya agar saya dapat apa? Mengenal. Nah pertanyaan saya adalah, saudara sudah kenal atau belum? Nah kita kebanyakan tahu, ya kan, tahu Tuhan, kenal enggak itu? Nah ini yang menjadi masalah ini nih. Saudara, Filipi 3 ayat 8 itu Rasul Paulus mengatakan dia orang kaya, dia pejabat tinggi, dia bisa menjadi imam besar agama Yahudi, dan dia pejabat tinggi ini, hebat, orangnya pinter. Nah tapi saudara, apa dikatakan tadi? Apa yang aku lakukan yang dulu sebetulnya rugi. Karena apa? Ya kan, aku tidak mengenal Yesus. Dia melayani Tuhan loh ini nih. Saudara jangan pikir tidak melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh gitu. Ya kan? Dia sungguh-sungguh. Dia tahu kitab. Dia ahli Taurat. Dia tahu. Sungguh-sungguh dia berdoa. Sungguh-sungguh dia melayani. Nah ini tadi. Tetapi dia hanya menjalankan agamawi. Dia tidak kenal Tuhan. Akibatnya apa? Dia membunuh. Ya kan, dia membunuh saingan. Ya kan, kamu Kristen nih, saingan ini nih. Dibunuh, dibabat. Ya kan tadi. Saudara masih ingat dengan Stefanus? Dia hanya rajam itu, mati itu kan. Jadi saudara mesti kembalikan tadi. Tujuan adalah Tuhan ciptakan saya untuk apa? Mengenal hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Tuhan ciptakan saya untuk apa? Mengasihi Tuhan. Nah jadi saudara, kalau saudara ada hubungan, saya mau contoh lagi, suami istri. Ya kan? Kalau saudara nggak ada hubungan dengan istrimu, dengan suami, bisa mencintai dia? Ya kan? Bahkan ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang kan? Sudah kenal dengan orang tuamu, sudah mengenal gerejamu, bagaimana nah sudah ini tadi. Ini saudara, saya sarankan saudara untuk mengikuti dan menjalankan EQ. EQ ini sangat penting. Nah, bahkan Ulangan 6 ayat 4 dan 5, Tuhan sudah katakan dari awal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini teori atau sudah dijalankan? Nah, kemudian segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, yang keempat, Tuhan ciptakan saya agar saya dapat beribadah kepada Dia dan memuliakan namanya. Kita beribadah itu betul seminggu cuma 2 jam, betul? Ya kan, hari Minggu kita ibadah. Seminggu 2 jam, betul? Nah ini, kalau saudara perhatikan lagi dalam ayat firman Tuhan, kita ibadah itu tiap hari. Setuju? Kita ibadah itu setiap hari. Begitu bangun pagi, saudara sudah ngomong, Tuhan, saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah saya yang sejati. Nah ya saudara, kita ibadah itu tiap hari, amin. Jadi cara minum pun
Ibadah. Kemudian saudara memberi kepada pengemis tadi kan, atau apa tadi itu, ibadah atau bukan? Ibadah, dicatat oleh Tuhan. Nah oke, nah saya hanya baca ayat 2 saja, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Ini kadang-kadang minggu lagi, kolektor lagi. Ah sudahlah, malas aku. Nah saudara dia datang tidak sukacita. Tuhan tahu, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan nah saudara, baca sendirilah ini kan. Nah ini tadi. Nah jadi kalau kita ini memang umat Tuhan, milik Tuhan, pasti kita dengan sukacita, amin. Nah saudara, tujuan sidang iman Allah apa? Ya karena gereja ini ada, namanya itu Assembly of God, terdapat hampir 200 negara. Semuanya dengan bahasa masing-masing. Itu pernah diadakan persekutuan ini fellowship Asia Pasifik, hanya khusus GJA. Waktu mereka masuk itu dan saya masuk, saudara yang hadir itu adalah 44 negara Asia Pasifik. Kan lumayan. Asia itu ada di Mongolia. Saudara kalau mau ke Mongolia itu bisa investasi di sana, bisa hubungi dengan ketua umum, dan saudara akan diberikan apa itu nama tadi? Seperti macam PR itu. Jadi sangat gampang itu. Ya kan, ada mereka ada akses itu. Jadi saudara, ini yang kami lihat. Ya kan, ada di Kamboja yang lain, ada di Wainatu, ada yang lain ya kan. Nah saudara, tujuan gereja ini apa? Ya kan, kita punya tujuan loh ini. Nah ini, kita mempunyai misi. Nah ini tadi, nah maka itu ini mungkin di antara kita tidak tahu ini kan. Nah maka itu ini mengadakan malam impartasi. Nah nanti kapan-kapan saya akan ungkapkan kita mempunyai 16 doktrin pengajaran. Nah nanti itu tidak semuanya dengan lengkap, tetapi secara kesimpulan, ringkasan, rangkuman, atau dalam bahasa Inggrisnya summary atau silabus. Ya kan? Nah jadi saudara akan saya jelaskan nanti pelan-pelan. Sehingga kita tahu, gini, saya contoh nih. Nah ini di dalam doktrin itu, tugas pendeta apa? Tugas pendeta apa? Nah kan, kebanyakan kita kan tidak tahu. Aku ini penting pendeta. Tugasnya apa tidak tahu. Lalu aku sebagai pemimpin dalam gereja ini, tugasnya apa? Dia tidak tahu itu. Nah padahal itu semuanya ada dalam 16 doktrin itu. Sebetulnya kalau sudah mau lebih dalam lagi, saudara baca aja, buka aja dalam YouTube. Ya kan, dalam YouTube itu saudara buka dalam playlist. Ya kan ada itu playlist ya kan. Itu dalam bahasa Inggris kan. Nah di situ buka itu. Ya kan itu. Jadi ada itu sudah dibuat kelompok per kelompok tadi. Sekolah minggu ada, sekolah umum gitu ada, ya kan, lalu doktrin yang lain ada semua itu. Nah, jadi saudara, nah kita ini mempunyai misi. Misi itu apa misi itu? Tugas yang diemban. Pendeta tugasnya salah satu adalah mengajar ke bawah dengan benar. Itu tugas pendeta. Salah satu itu. Ya kan? Nah jadi saudara, misi tugasnya diemban, saudara itu ada 3. Dan ini misi ini bukan Indonesia, bukan. Ini misi global. Jadi berlaku, saudara boleh pergi ke Malaysia, ini. Hanya mereka dalam bahasa Inggris itu kan. Saudara pergi ke Mongolia, dalam bahasa Mongolia, ini. Nah saya bacakan gini. Coba kita baca pelan-pelan nih. Yuk, 2, 3. Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Nah ini mesti hafal. Ya kan, saya hafal, takutnya kurang pas ini kan. Nah saudara bisa lihat dalam warta. Di warta ada itu, ya kan, di belakang sekali. Nah hanya begini, ini ada survei lagi saya mesti ngomong ini. Tadi saya ngomong juga dengan yang pemimpin kitanya di depan ini. Saya bilang untuk Indonesia, untuk baca itu sangat rendah.
kurang dia, ya kan? Ya kan berarti IQ-nya rendah itu. Nah, tapi kita jangan takut, kita bisa naikkan EQ. Nah, jadi itu sangat rendah. Mereka baca buku untuk Indonesia ini tidak sampai 2%, tidak sampai 2%. Mereka malas baca. Mereka suka itu lihat apa tadi? Lihat TV, ya kan, lihat dalam YouTube tadi, kan gambar-gambar film-film. Padahal saudara dibohongi, tidak tahu, ditelan. Ya ini. Nah, tetapi bukunya dia tidak baca. Nah, tapi kalau Singapura, jangan jauh-jauh ini kan, Singapura penduduknya itu 60% baca buku. 60% tinggi. Kalau di Amerika 80-90%. Saudara lihat kalau mereka itu ada di airport kan, buku tebal-tebal gini lah itu. Kan saya mikir ini habis benar mereka ini kan. Mereka ada batas buku. Lihat orang Korea, ya kan, orang Jepang itu. Mereka semua. Nah, kalau orang Indonesia begitu masuk di dalam pesawat, buka HP, belumlah turun pesawat tadi, semua satu saya lihat buka HP semua. Lalu saya tuh intip-intip nih, buka apa lah mereka ini, ya kan? Apa tadi? Ada yang tahu? Saya jawab ini pengamatan saya ini. Dia main game dia tuh. Yang tua, yang muda tadi kan main game, dia kan tadi. Yang mereka senang itu kalau saya lihat main Tetris atau Tetris kan, tembakan ini, wah senangnya itu, ya kan, main game itu. Nah, jadi mereka itu menghabiskan waktu hanya main game. Jadi, nah, saudara menyelamatkan yang terhilang sudah jelas. Jadi kita mencari yang terhilang. Yang terhilang itu siapa itu? Yang belum punya gereja kan? Nah, saudara, setelah diselamatkan, apakah cukup itu? Oh, dia terima Yesus jadi cukup. Nah, yang kedua, saudara perlu memuridkan. Perlu ini nih. Nah, untuk memuridkan itu dulu tatap muka kita kan. Ini saudara bisa melalui YouTube. Karena ada namanya itu SMK. Ada itu. Nah, kemudian termasuk BPN. Yang mau nikah juga ada di sana. Jadi semua kami masukkan itu ke dalam YouTube. Sudah cukup jelas ya. Nah, lalu yang ketiga. Mereka tidak cukup hanya dibangun, bukan dimuridkan, tetapi juga dibangun. Dimotivasi. Tadi kami barusan ngomong dengan salah satu bapak di sini. Ya kan, saya bicara tentang kepemimpinan yang efektif berdasarkan EQ. Lalu bapak tadi itu ngomong jadi, Pak, kita mesti punya impian. Ya kan, kita mesti mimpi. Nah, tadi saya ngomong duluan tadi. Saya ngomong juga dengan saudara sekalian. Itu menurut John Maxwell, bapak pertumbuhan gereja di dunia, bukan di Palembang atau Indonesia, bukan. Namanya kan John Maxwell itu kan. Dalam bahasa Indonesia ada, maka dia ngambil contoh tentang Nehemia, lalu dia buat sebuah akronim, yaitu leader, LEADER. Nah, D itu adalah dreamer. Ya, saya mengatakan bapak sini, Pak, kita perlu mimpi, ya kan, perlu mimpi ini. Nah, bagaimana kalau tidak tercapai? Lebih baik kita punya mimpi daripada tidak punya impian. Sebab dalam Amsal, saya lupa berapa itu, tapi dalam bahasa Inggris yang lebih enak, terjemahnya dalam King James, where there is no vision, the people perish. Artinya, kalau Anda tidak mempunyai mimpi, tidak punya misi, Anda hilang. Dia tidak tahu aku ini buat apa nih. Yang penting makan, minum, cari duit, ya sudah, nanti mati itu kan. Saya jawab itu tidak beda jauh dengan meong kan. Kita kan bukan meong. Sudah tahu meong itu, ya kan. Nah, kita membangun jemaat berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Jadi gereja kita sudah katakan kita bisa melayani seluruh dunia.
Bahkan saya tawari salah satu ibu di sini, ya kan, mau enggak Bu menjadi misionaris? Yang tadi. Nah, kami tawari karena kita Indonesia baru mengutus orang Indonesia ini misionaris itu ke Jerman. Masih ingat ya kan, kadang saya taruh dalam grup namanya Rika itu kan, ya Rika itu ya kan, dengan suaminya dia di Jerman. Dia mencari yang belum selamat. Nah, kemudian kita juga sudah mengirimkan ada 2 misionaris di Taiwan. Di Taiwan, di mana? Di Taichung, Taichung di bawah ya. Saya lupa itu. Pokoknya ada 2 kota. Ada kota di atas sama di bawah. Tapi bukannya Taipei, bukan. Nah, itu sudah dikirimkan Pak itu. Ada 2 misionaris kita, misionaris Indonesia. Ya kan, di sana tentunya mereka bisa bahasa Mandarin, dan 1 itu di Hong Kong. Ya kan, nah saya tahu saudara mungkin ini ada yang mau misionaris ke Mongolia mungkin, ya kan, enggak apa-apa itu, atau di Tibet itu kan ya. Nah, atau di Nepal masih banyak itu. Karena gereja kita ada hampir 200 negara. Nah, ini tadi. Ya saudara bisa melayani sampai seluruh dunia ini. Jadi saudara sudah jelas misi kita, amin. Nah, lalu kita mesti mempunyai visi, impian tadi itu. Nah, ini nih. Misi adalah tugas yang diemban. Saya ulangi, misi tugas yang diemban. Jadi saudara yang ada di dalam gereja ini mempunyai misi, tugas yang diemban. Apa itu? Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Saudara melayani itu bukan karena duit, ya kan, bukan, karena love, kasih, ya kan. Jadi jangan aku melayani karena didorong oleh duit, bukan. Memang saudara nanti itu dapat duit nanti belakangan itu, tapi bukan duit dulu yang menjadi motivator, motivasinya bukan. Nah, lalu yang kedua adalah visi. Visi ini adalah, ini saya minta saudara mesti hafal itu kan. Nah, ini hanya gereja setempat. Setiap GZA yang ada di muka bumi ini termasuk di Indonesia, visi gereja setempat boleh beda-beda. Ini kan masing-masing beda. Nah, kita di sini adalah, coba kita baca di 2-3, Maranatha sebagai apa? Keluarga Allah yang dikuduskan, yang diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi Maranatha itu sebagai keluarga. Nah, kalau saudara nanti pelajari dalam doktrin Alkitab kita, itu gereja dilambangkan beberapa di antara itu keluarga. Keluarga bapak sakit, entah apa tadi satu kebutuhan, bapak tunggu perintah dulu atau otomatis jalan. Jalan kan? Karena keluarga, otomatis. Kita mulai hari ini nih, itu prima, pria Maranatha, itu adalah untuk umur 55 ke atas. 55 ke bawah, maka itu kita bentuk keluarga Allah, keluarga muda Maranatha tadi. Sudah dibuat oleh Ayung sama Amung, ya kan? Karena mereka yang membantu Pak Hero sama Winnie, Ibu Winnie lagi sakit ini. Nah, jadi sudah dibuat oleh Pak Ayung dengan sebuah nama keluarga muda Maranatha, betul kan? Tadi itu nih. Nah, dengan tim mereka. Nah, lalu yang prima itu Pak Husin dengan Ibu Melan dibantu oleh Pak Hendra sama Ibu Erni. Jadi berempat itu kan. Jadi tadi, nah ini. Nah, saudara, kenapa kita bagi demikian? Karena itu untuk pemekaran, untuk pertumbuhan gereja. Sekolah minggu, saya mau tanya lagi. Sekolah minggu ada berapa kelompok? Sekolah minggu. 4 itu. Iya kan? Nah, sekolah minggu jam 4. Ya, jam 4.
kaum muda. Ya kan? Kaum muda itu 3. Ya kan? Mestinya itu adanya remaja atau pra-remaja, remaja, kaum muda dewasa. 3. Dan 3 itu tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Karena kenapa tidak bisa? Siapa yang kuat dia akan dominan, yang tidak kuat dia akan keluar. Tidak bisa, jadi dua-duanya mati. Nah, sekolah minggu itu 4, yang kaum muda mesti 3. Nah, lalu untuk yang parsutri, pasangan suami istri, itu mesti 2. Nah, setelah itu nanti itu masuk kepada entah namanya usia emas atau lansia. Nah, itu bisa umur, ya itu terserah kita kan, mungkin 70 tahun ke atas jadi kan itu. Nah, itu jadi di situ lagi. Ya kan, jadi ada 3 kelompok itu. Jadi kan. Nah. Nah, jadi saudara mulai hari ini nih saudara di dalam grup prima kalau masuk kepada keluarga muda, ya kan ini, saudara mohon cabut dari prima, cabut. Oh Pak, bagaimana kalau saya dua-duanya? Kalau begitu kenapa buat 2 grup? 1 grup saja. Dan ketika 1 grup ini berjalan, digabung tadi, siapanya dominan itu? Kalau primanya yang tua-tua dominan, yang muda mati. Yang muda mati itu, ya kan, dia akan sudah aku tidak cocok. Sudah paham di sini. Nah, jadi tidak bisa dua-dua. Jadi pilih salah satu. Nah, kemudian kalau mereka tadi tidak mau keluar dari prima, maka saya perintahkan kepada Pak Dedi ini nih, karena Pak Dedi admin itu kan. Nah, Pak Dedi keluarkan. Pindahkan dia masuk ke keluarga muda. Paham? Nah, demikian juga dengan istri Pak Dedi. Jadi kan yang untuk wanita kan. Ya kan, nah WMC tadi. Kalau istri Pak Dedi tadi lihat ada dalam WMC, ya ini muda, nah ibu keluarkan itu. Dipindahkan. Nah, tentunya kalau belum jelas, bisa tanya dengan Ibu Melan, ya kan tadi. Atau Ibu Erni itu, ya kan tadi kan. Nah, ini tadi kan. Oke, cukup jelas ya. Nah, nanti ada pertanyaan ini nih. Nah, jadi saudara kita mesti punya visi. Nah, untuk mencapai misi dan visi, tidak bisa hanya ngomong-ngomong. Kita mesti mempunyai strategi. Ya kan, strategi kayak perang itu kan, mesti mempunyai strategi. Tapi kita bukan perang ini kan. Ya kan, kita bukan perang, kita mencari yang terhilang, amin. Nah, itu mesti ada strategi. Saudara, yang pertama apa tadi? Pengajaran. Nah, dan yang kedua, ibadah. Penyembahan. Jadi saudara kita perlu menyembah Tuhan itu tiap hari. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini nih, baru melayani. Oke, sampai sini kan. Nah, saudara, kalau ini strategi sudah jalan, maka ada nilai, value. Nilai itu bukan kita yang ngomong itu, gereja lain, masyarakat. Contoh, nilai gereja Katolik apa? Sosial. Pergilah ke Singapura sosial, pergilah ke di mana Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika sekalipun, tetap sosial. Nah, kita apa? Ya kan? Kita apa nih ejaan ini, ya kan? Nah, saudara, cinta Tuhan. Amin. Bukan cinta uang. Ya kan, bukan cinta kedudukan. Rendah hati. Rendah hati itu apa? Saya tidak ungkapkan. Rendah hati itu kalau ditegur, dinasihati, dia ikut. Kalau tinggi hati, nah kamu belum tahu siapa aku nih, oh tadi kan. Dan terkenal dengan jujur. Ya kan, ngomongnya tidak bohong itu. Ya kan. Nah, lalu rajin. Nah, jadi ada 4 nilai. Jadi untuk gereja sidang jemaat Allah, jadi untuk semua kesimpulan dari yang tadi kita bicarakan, baik itu misi, visi, strategi,
dan nilai-nilai yang ada tercantum di dalam GSCA Maranatha, bahwa kita sebagai umat pilihan Allah, biarlah kita terus mencari, menyelamatkan, serta membangun dan mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka terus diberikan pengajaran melalui Alkitab dengan belas kasihan Tuhan. Dan daripada itu, jadi semua kita yang ada di sidang jemaat Allah itu dijadikan murid Kristus. Dan mereka mempunyai kerendahan hati, cinta Tuhan, bahkan rajin dan jujur. Ya kan, responnya apa ini? Ya silakan Pak. Nah begini, yang semua tadi dari depan dan belakang ini, apa yang Bapak lihat pribadi? Jadi yang saya lihat dan pengalaman saya selama di sini adalah kecuekan para jemaat di sini terhadap kemajuan gereja kita ini. Itu yang paling utama. Cuek, masa bodoh lah, terserah lah. Yang penting sudah selesai ibadah, selesailah tugas aku. Itu aja. Nah lalu pandangan, Bapak ada enggak pemikirannya, solusinya menurut Bapak bisa benar dan salah? Enggak ada masalah itu. Kalau solusinya adalah ya meningkatkan cinta dia terhadap gereja ini dulu. Kalau dia sudah cinta, otomatis respon dia dan tanggung jawab dia terhadap gereja ini akan meningkat. Itu aja. Oke. Dari tadi yang saya dapat, saya menarik dua kesimpulan. Yang pertama adalah setiap jemaat Tuhan, khususnya di GSCA Maranatha, harus mempunyai tujuan hidup sesuai dengan misi dan visi yang sudah disampaikan tadi. Poin yang kedua adalah bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan harus membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan melalui strategi dan nilai-nilai yang ada yang sudah disampaikan di dalam gereja lokal kita. Terima kasih. Iya, kalau dari saya, Sedikit. kalau dari saya untuk mencapai apa yang dikatakan visi misi, kita perlu yang namanya meningkatkan EQ dan EQ kita. Dua-duanya harus seimbang kalau menurut saya. Karena tanpa kepintaran, EQ saja orang nggak bisa memandang sesuatu yang baik dari anak-anaknya Tuhan. Tetapi kalau kita punya dua-duanya dan semuanya adalah seimbang, itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui anak-anak Tuhan ataupun melalui dari gereja lokal di tempat ini. Itu aja, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Kami mewakili teman-teman yang berempat. Sementara kami mau memperkenalkan diri, saya baru setahun ini bergabung di GSCA. Saya lama di Bandung, 35 tahun. Saya dulu sebetulnya awalnya saya bergereja di Katolik. Saya dibaptis di Katolik, kemudian di Bandung kebetulan saya tinggal di perkebunan, yang di situ yang melayani adalah gereja karismatik. Saya dan kebetulan istri saya orang Bandung, jadi agak susah dulu. Mereka latar belakang Muslim, sehingga ada pelayanan yang dari gereja karismatik. Mau nggak mau saya harus ikut ke karismatik, dan akhirnya memang disitulah saya bertumbuh. Yang ketika kami Palembang, yang saya tidak nyangka memang bisa sampai Palembang ya, dalam usia kami yang sudah tua tapi kok bisa ditawari kerja di Palembang. Kemudian kami di GSCA ini, saya kagumnya di GSCA ini memang pengajarannya luar biasa, mencari menyelamatkan domba-domba yang terhilang, yang tersesat. Kemudian kalau dulu di Katolik saya lebih ke karya nyata ya. Kalau di Katolik itu karya nyata dan pelayanan sosialnya luar biasa. Mereka memiliki, kalau di Jawa Tengah itu sekolahannya itu luar biasa terkenal dan mahal. Kemudian rumah sakitnya juga luar biasa pelayanannya. Sampai sekarang kalau rumah sakitnya ya, kalau sekolahnya sekarang karena rupanya strategi pemerintah itu, kalau dulu mau nggak mau harus sekolah di Katolik. Di pelosok-pelosok itu hanya sekolah di Katolik. Ya, sekarang strategi pemerintah rupanya di situ ada gereja, ada sekolah-sekolah Katolik, sekarang didirikan sekolah-sekolah negeri. Sehingga mau nggak mau sekarang sekolahnya di negeri karena mereka gratis seperti itu ya. Tapi di Palembang ini memang tidak sebanyak di
di Jawa Tengah ya, soal toleransinya juga soal bergereja di Jawa Tengah lebih toleran, terutama di Salatiga. Di Salatiga itu adalah kota yang dijuluki yang paling toleran ya. Karena memang katanya karena Yesus itu orang Jawa Tengah katanya. Yesus itu orang Kudus, Kudus di Jawa Tengah ya. Itu maksudnya Kudus suci kan, Kudus Jawa Tengah. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Coba belajar, seperti yang tadi ada 4 ya kan. Coba kita belajar dan kita saling mengenal dengan Tuhan. Nah, ketika saudara kenal Tuhan tadi itu, saudara seperti yang dikatakan oleh Pak Husin tadi itu, dia akan cinta Tuhan, cinta gereja lokal. Sudah pasti itu, sudah pasti. Ya kan, ada sense of belonging. Ya kan, ada tadi. Nah, ya saudara, saya pikir itu cukup jelas ya. Nah, nanti kapan-kapan kita nyambung lagi, kita doa saja. Untuk bulan depan, saudara ajak yang lain, supaya kita ngadakan malam impartasi lagi dengan judul yang lain. Nah, sekalian kita fellowship satu yang lain ini nih. Dan saudara belajar untuk cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Nah, di samping saudara ikuti EQ ini tadi, dan kita nyambung lagi dengan kepemimpinan yang efektif berdasarkan EQ. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan, dan pada saat ini kami akan menutup dalam pertemuan kami impartasi pada malam yang luar biasa ini. Kami memberkati dan kami berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, pulanglah dengan selamat ke rumahmu masing-masing, dan kami tinggal semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat pada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persetujuan Roh Kudus, ya kami semakin serupa dengan Kristus, dan kami mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, sehingga hidup kami adalah efektif dan tepat guna. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara di sini dan yang ada di YouTube. Tuhan berkati.